Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok Arsekus. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas data analisis kami. Anggota kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Fahira Putriananta, lalu ada Amanda Syazara Aulia Putri, dan Novi Dwi Aryani. Baik, kita mulai dari tahap pertama yaitu data understanding. Data understanding menggunakan dataset cervical cancer, si PacMed. Jadi, sebelum kita masuk ke pre-processing atau training model, kita perlu eksplorasi dulu datasetnya, seperti memahami karakteristik dan kondisi data yang kita punya. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang data understanding. Di tahap data understanding ini ada 9 hal yang kami analisis, yaitu ada satu, struktur dataset, isinya itu validasi folder dan isinya. Dua, jumlah gambar, itu totalnya ada 966 gambar. Tiga, distribusi kelas, itu sebaran gambar per kelas sel. Empat, ukuran gambar, itu dimensi dan resolusinya. Lima, format file, itu ada mode warna dan tipe gambar. Enam, sampel visual dari tiap kelas. Lalu ada 7, pengecekan gambar missing atau korup. 8, analisis brightness per kelas. Dan terakhir, perbandingan antara subfolder crop dan non-crop. Jadi pertama kami akan memvalidasi semua folder dataset. Ada 5 folder kelas. Itu yang pertama ada I'm parabasal, lalu ada I'm dyskeratotic, lalu ada I'm metaplastic, I'm superficial intermediate, dan I'm coilocytotic. Dan semuanya itu valid. Format file yang dikenali ada 4, .bmp, .jpg, .png, dan .jpg. Dari sini kami membuat data frame, di mana setiap baris mewakili satu gambar dengan 2 kolom utama, yaitu label kelas dan image patch-nya. Lalu di sini ada total gambar. Di sini kita membahas jumlah dan distribusi kelas. Total gambar dalam dataset ini ada 906. Kalau kita lihat distribusi per kelasnya, metaplastik jadi yang terbanyak dengan 271 gambar atau 28%. Lalu coilocytotic itu 238 gambar atau setara dengan 24,6%. Dyskeratotic ada 223 gambar atau 23%. Ada superficial intermediate itu ada 126 gambar atau setara dengan 13%. Dan parabasal yang paling sedikit dengan 108 gambar atau 11,2%. Distribusinya itu cukup tidak seimbang terutama antara metaplastik dan parabasal. Ini perlu diperhatikan saat training supaya model tidak bias ke kelas tertentu. Saat selanjutnya kita akan membahas tentang ukuran dan format gambar. Dari sisi ukuran, semua gambar itu ada jumlahnya itu 966. Dan masing-masing punya dimensi yang seragam yaitu 2048 kali 1536 piksel dalam orientasi landscape. Unit size-nya itu cuma satu dengan standar deviasi 0,0. Artinya benar-benar konsisten, tidak ada satupun yang beda resolusinya. Untuk format gambar, untuk format warna, 100% gambar menggunakan mode RGB yaitu red, green, and blue dari seluruh 966 gambar. Lalu ada format file utamanya itu .bmp, tapi juga didukung oleh .jpg, .png, dan .jpg. Konsistensinya ini bagus banget untuk pelatihan model. Di slide ini kita membahas tentang pengecekan missing dan korup image. Kami akan melakukan pengecekan kualitas dan integritas file gambar untuk gambar full atau non-crop. Metode yang digunakan adalah img.verify dari library Pill atau Pillow yang memverifikasi apakah setiap file bisa dibaca atau tidak rusak. Total yang diperiksa itu ada 966 gambar. Hasilnya 966 gambar itu valid atau 100% dan gambar korup itu 0 atau 0%. Kesimpulannya dataset full image kita bersih dan siap digunakan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini kita ngebahas yang pengecekan missing dan korup image yang versi crop-nya. Jadi, kita ngecek kualitas dan integrasi file gambar pada dataset crop. Metode yang digunakan adalah image.verify dari library Pill atau Pillow yang memastikan setiap file itu gambar dapat dibaca dengan baik dan tidak korup. Total gambar yang diperiksa itu sebanyak 4049 gambar. Hasilnya, seluruh gambar valid atau 100%, jadi tidak ditemukan gambar yang korup. Jadi dapat disimpulkan bahwa dataset crop itu bersih dan siap digunakan untuk processing dan training model. Selanjutnya, di sini ada distribusi kelas crop image. Pada tahap ini dilakukan analisis distribusi kelas menggunakan pie chart. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa distribusi data antar kelas belum sepenuhnya seimbang. Kelas M metaplastik memiliki jumlah data paling besar, sedangkan M parabasal memiliki jumlah data paling sedikit. Meskipun terdapat perbedaan distribusi antar kelas, jumlah crop image secara keseluruhan tetap jauh lebih besar dibandingkan no crop image, sehingga memberikan lebih banyak data untuk proses training model. Perbedaan distribusi ini juga menjadi alasan mengapa teknik processing dan augmentation dilakukan untuk membantu model melakukan generalisasi dengan lebih baik. Selanjutnya, di sini ada perbandingan crop versi non-crop. Jadi, di dataset si PubMed memiliki dua jenis gambar, itu ada non-crop dan crop image. Nah, non-crop ini merupakan gambar full pub smear dengan latar belakang yang masih lengkap dan memiliki lebih banyak noise. Jumlahnya sekitar 966 gambar. Sedangkan di crop ini, image merupakan hasil pemotongan area sel berdasarkan koordinat dari file.dat. Jumlahnya itu lebih banyak, yaitu sekitar 4049 gambar. Karena objek sel pada crop image lebih fokus dan lebih bersih, dataset ini lebih cocok digunakan untuk proses training model klasifikasi CNN. Selanjutnya,
Di sini kita melakukan analisis brightness per kelas. Jadi selanjutnya itu ada tingkat kecerahan gambar menggunakan mean pixel value. Tujuan analisis ini itu untuk melihat apakah terdapat perbedaan brightness yang terlalu ekstrim antar kelas yang dapat mempengaruhi performa model. Berdasarkan hasil box plot ini, distribusi brightness antar kelas terlihat relatif seragam dan tidak terdapat outlier yang terlalu ekstrim. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pencahayaan dataset cukup konsisten, walaupun normalisasi pixel tetap dilakukan pada tahap processing. Selanjutnya, di sini kita ada ringkasan dari data understanding ini. Berdasarkan semua yang disimpulkan, dataset CPACMET ini terdiri dari 5 kelas self-service dengan total sekitar 5.015 gambar yang termasuk non-cropnya itu 999 dan 966 dan cropnya itu 4.049. Jadi dataset memiliki resolusi gambar yang konsisten, tidak ditemukan gambar crop atau missing, dan seluruh file itu gambar dapat dibaca dengan baik. Selain itu, crop image memiliki jumlah data yang paling besar dan objek sel yang lebih fokus dibandingkan non-crop image, sehingga lebih ideal digunakan untuk processing training model. Selanjutnya, nah, setelah memahami karakteristik dataset pada tahap data understanding, tahap berikutnya adalah data preparation. Pada tahap ini dilakukan processing dan persiapan dataset sebelum digunakan pada training model YOLO dan CNN. Beberapa proses yang dilakukan meliputi konversi file.dat ke format YOLO, pembuatan struktur dataset, split data, train dan validation, normalisasi gambar, label encoding, serta data augmentation. Nah, ini yang akan kita lakukan di data preparation. Pertama, kita akan melakukan konversi koordinat .dat ke YOLO. Pada tahap awal, dataset si PubMed menyediakan file .dat yang berisi koordinat polygon outline cell. Koordinat tersebut kemudian dikonversi menjadi bounding box YOLO dengan format class ID, X-center, Y-center, width, dan height. Semua nilai koordinat dinormalisasi ke rentang 0 sampai 1 berdasarkan ukuran gambar. Hasil akhirnya berupa file .txt, label YOLO untuk setiap gambar yang nantinya digunakan pada proses training object detection. Selanjutnya, struktur dataset YOLO. Setelah proses konversi selesai, dataset disusun ke dalam struktur YOLO. Dataset dibagi menjadi folder image dan labels. Folder image berisi gambar full, sedangkan labels berisi file anotasi YOLO. Data dibagi menjadi 772 gambar untuk training atau 80%, dan 194 gambar untuk validasi atau 20%. Di bagian kanan terdapat file dataset YAML yang digunakan untuk mendefinisikan path dataset, jumlah kelas yaitu 5 kelas, serta nama kelas yang digunakan saat training YOLO V8. Selanjutnya, processing CNN. Slide ini menjelaskan processing pada CNN yang terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama yaitu load dan resize. Gambar hasil crop di load dan diubah ukurannya menjadi 224 kali 224 pixel. Tahap kedua yaitu normalisasi. Nilai pixel dibagi 255 sehingga rentangnya menjadi 0 sampai 1 agar training lebih stabil. Tahap ketiga yaitu label encoding. Label kelas diubah dari string jadi integer lalu menjadi one hot encoding karena terdapat 5 kelas. Tahap terakhir adalah train test split, yaitu pembagian data 80% untuk training dan 20% untuk testing dengan distribusi kelas yang tetap seimbang. Pada tahap data augmentation dilakukan penambahan variasi data agar model lebih robust. Untuk CNN digunakan augmentasi seperti rotasi, zoom, flip horizontal, flip vertikal, dan variasi brightness. Sedangkan pada YOLO V8 digunakan augmentasi seperti HSV untuk variasi warna, rotasi, flip horizontal, dan mosaic augmentation. Tujuannya agar model mampu mengenali objek pada berbagai kondisi gambar. Selanjutnya ada hasil verifikasi data preparation. Slide ini menunjukkan hasil verifikasi data preparation sebelum training model dilakukan. Pada dataset YOLO, terdapat 772 train image dan 194 validation image. Format label sudah sesuai YOLO, dan normalisasi sudah berada pada rentang 0 sampai 1. Sedangkan pada dataset CNN, shape data training dan testing sudah sesuai. Ukuran gambar 224 kali 224 dengan 3 channel RGB. Label sudah terbentuk one hot encoding 5 kelas, serta nilai pixel minimum dan maksimum sudah valid. Selanjutnya ada ringkasan data preparation. Proses data preparation terdiri dari konversi koordinat .dat ke format YOLO, penyusunan dataset, processing CNN, augmentasi data, dan pembagian train test split. CNN menggunakan crop image agar fokus pada klasifikasi sel, sedangkan YOLO menggunakan full image untuk mendeteksi lokasi sel pada gambar. Dengan proses preparation ini, dataset siap digunakan untuk training model deteksi dan klasifikasi. Mungkin segitu saja dari kelompok Karsius. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.